Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 SMP Regina Pacis, Surakarta. Dalam kelompok ini, kami beranggotakan 4 orang. Saya Puri Kirana Kriswadani, absen 23 sebagai koordinator. Lalu Francisca Kaila Sekartamtomo, absen 16, Vincentio Sandro Arya Pratama, absen 32, dan yang terakhir adalah Daviano Jonathan Kristo Susanto, absen 12. Tema proyek Integrated Learning 3 adalah kesetaraan gender di Indonesia. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang diskriminasi kepada perempuan atau ketidak tercapainya kesetaraan gender di Indonesia. Sebelum itu, apakah itu gender dan apakah itu kesetaraan gender? Mari kita simak baik-baik dan selamat menonton video kami. Pengertian gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setara artinya sejajar, sama tingkatannya, dan sederajat. Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Jadi, pengertian dari kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Ciri-ciri kesetaraan gender adalah posisi perempuan dan laki-laki sama di mata umum, tidak ada perlakuan kasar, memiliki hak kepemilikan yang sama, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan, dan mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Pengertian diskriminasi adalah suatu perilaku, sikap, serta tindakan yang tidak adil ataupun juga tidak seimbang yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Tindakan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat umum disebabkan oleh dua hal, yaitu prasangka dan stereotip. Prasangka merupakan perasaan negatif terhadap seseorang atau kelompok semata, berdasarkan pada keanggotaan dalam sebuah kelompok tertentu. Prasangka dari suatu kelompok terhadap kelompok lain muncul karena agresi. Stereotip merupakan citra kaku tentang kelompok ras atau budaya lain tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Contoh stereotip adalah pandangan terhadap lapisan bawah masyarakat yang dinilai bersifat malas, bodoh, tidak berambisi, dan lain-lain. Biarpun sekarang ini memang sudah lebih modern, diskriminasi gender masih sering ditemui. Tempat yang lumayan sering ada kasus diskriminasi gender adalah di tempat kerja. Akan tetapi memang, perempuan punya peran berarti dalam perekonomian dunia. Mereka bisa dibilang merupakan tokoh sentral di dalam keluarga yang menentukan serta mengatur alur finansial rumah tangga. Namun terbebas dari mengatur keuangan dan keluarga, perempuan masih diperlakukan kurang di lingkungan kerja pria, di kantor ataupun dunia kerja. Oleh karena itu, para menteri luar negeri perempuan berniat mengusulkan sebuah resolusi di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang peran strategis perempuan dalam melawan pandemi ini. Direktur Organisasi Kapal Perempuan Misiah membenarkannya. Semakin kuatnya diskriminasi terhadap perempuan dalam masa peradaban COVID-19 ini. Menurutnya, potensi beban ganda dan kekerasan juga sangat mungkin terjadi pada perempuan. Ia mencontohkan perempuan yang biasanya dibebankan dengan pekerjaan rumah, maka dalam situasi social distancing ini, perempuan mempunyai beban yang lebih berat karena harus menanggung pekerjaan seperti mengajari belajar anak di rumah
Selain itu, juga persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Keterlibatan atau keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan di masa wabah corona ini sudah sangat minim. Kesetaraan gender dalam olahraga masih jadi pekerjaan rumah untuk semua. Pada kenyataannya, kesetaraan gender belum bisa diterapkan dalam masyarakat, khususnya dalam bidang olahraga. Dalam webinar yang digelar di Women Sport Komite Olimpiade NOC Indonesia, tantangan yang dihadapi mulai dari budaya hingga komitmen dari atlet perempuan itu sendiri untuk maju. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Tintang Puspayoga tidak mengatakan secara implisit, akan tetapi dirinya mengaku bahwa tantangan perempuan bisa menyertakan dirinya menjadi pekerjaan rumah besar bagi semuanya. Solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya diskriminasi kepada perempuan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan dispensasi terhadap anak perempuan agar bisa menggapai hak atau kewajiban yang mereka mau. 2. Memberikan suatu hal yang lebih besar kepada kaum perempuan atau hal lainnya. 3. Membuktikan bahwa tidak hanya kaum laki-laki yang bisa berprestasi yang tinggi, namun kaum perempuan pun juga bisa melakukannya. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita seharusnya bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Itu supaya kita bisa saling melengkapi dan mengembangkan satu sama lain. Dan bisa disebut jika laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu dan lain, bergantung satu sama lain. Kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita yang mensyukurinya. Laki-laki maupun perempuan, keduanya sama berharga di mata Allah dan masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Ketika berteman, kita tidak boleh membanding-bandingkan dia laki-laki atau perempuan. Tindak diskriminasi gender di Indonesia masih terjadi hingga sekarang ini, terutama tindak kekerasan dan diskriminasi kepada perempuan. Tindak diskriminasi dapat berkurang jika masyarakat memiliki kesadaran dan pandangan yang benar terhadap kesetaraan gender. Dan kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus bersama-sama mengurangi tindakan diskriminasi gender yang terjadi saat ini. Hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mengurangi tindakan diskriminasi gender adalah dengan bersyukur terlahir sebagai laki-laki maupun perempuan. Belajar saling menghargai dan menghormati kepada kaum laki-laki maupun perempuan, berteman dengan siapa saja tanpa memandang gender, suku, agama, dan rasnya. Demikian sedikit penjelasan kami tentang tindakan diskriminasi gender di Indonesia. Maaf jika ada kesalahan dalam kata dan penyampaian kami. Terima kasih sudah menyimak dan sehat selalu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya setelah menonton video ini. Terima kasih.